Bacaan Alkitab hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumurunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua ini kata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Rom, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri itu tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu. Sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Di sini kita melihat Roh Kudus turun, maka gereja lahirlah. Sebagai hari Pentakosta, hari raya yang besar mereka rayakan di dalam hari panennya. Kita bersyukur bahwa orang-orang datang dari segala penjuru dunia, mereka berkumpul di Yerusalem untuk merayakan satu hari raya yang indah dan mulia dari Tuhan bagi mereka semua. Mereka membawa hati yang penuh dengan syukur dan terima kasih kepada Allah bahwa Allah melindungi dan memelihara mereka sampai hari itu. Orang-orang datang adalah orang Yahudi atau orang menganut agama Yahudi. Mereka punya iman kepada Tuhan, harapan kepada Allah, dan cinta kasih kepada diri sendiri, sesama manusia dan Allah yang maha besar dan mulia. Hari Pentakosta adalah hari ke-50. Daripada 7 kali 7, 49 tambah 1 hari, hari panen, hari raya, di mana mereka merayakan berkat anugerah yang tercurah dengan limpah ruah oleh Allah bagi bangsa yang Tuhan kasihi. Bangsa yang Tuhan pilih, bangsa yang Tuhan khususkan. Demikian juga pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, 40 hari lamanya dia berada di dalam dunia menyerahkan diri kepada seseorang, seperti Petrus kepada para wanita, seperti Maria Magdalena dan teman-temannya, serta kepada murid-murid rasul-rasul yang ada pada saat itu. Kepada orang yang pergi menuju ke tempat yang jauh dari Yerusalem, maka Tuhan nyatakan diri sampai mereka dicelikan matanya, tak kala Yesus memecahkan roti bagi mereka di malam harinya.
Maka mereka kembali ke Yerusalem dan memberitakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, dan apa yang mereka rasakan keindahan bahwa Yesus betul telah bangkit dari antara orang mati. Dan terakhir Tuhan Yesus tidak hanya menyatakan kepada sejumlah orang, kepada 7 orang di Danau Tiberias, dan juga kepada 500 orang yang semata-mata mereka melihat Yesus terangkat ke surga. Pada waktu mereka lihat Tuhan Yesus pergi, maka ada malaikat yang menampakkan diri kepada mereka dan berkata, dia yang terangkat pergi, dia akan kembali. Itu sebabnya Yesus bersabda kepada mereka sebelum dia berangkat, dia berkata, tunggu di Yerusalem, jangan tinggalkan Yerusalem, hingga kamu semua memperolehkan kuat kuasa yang dijanjikan oleh Allah bagi engkau. Maka engkau akan mulai menginjil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi menjadi saksiku. Seperti yang Yesus pesan sebelum dia pergi, amanat agung yang dia berikan kepada kita ialah, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, ajarkanlah apa yang aku ajarkan kepadamu, supaya mereka mentaati apa yang diperintahkan. Dan baptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra, dan Allah Roh Kudus. Maka aku akan menyertai engkau sampai ke akhir zaman. Di sana Tuhan Yesus dalam amanat yang agung mengatakan bahwa baptisan itu harus di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka jika hari ini kita tanya, Roh Kudus itu apa? Salah pertanyaan itu. Kita sebenarnya Roh Kudus itu siapa? Karena Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi oknum yang memiliki akal budi, perasaan, dan kemauan seperti kita waktu kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Demikian juga Roh Kudus datang menjadi penyerta kita, dan di sini kita melihat Tuhan Yesus janjikan, bila aku pergi, aku akan minta kepada Bapa, dan Roh Kudus akan datang sebagai roh penghibur untuk menghibur, menguatkan engkau. Dan dia akan datang sebagai roh yang kebenaran, maka dia akan membawa kamu ke dalam kebenaran supaya engkau boleh mengerti apa yang saya sabdakan kepada kamu. Dan manusia akan bertobat, mereka akan menegur diri sendiri karena dosa, karena penghakiman, dan karena segala perbuatan mereka yang tidak senonoh demi kebenaran. Karena dosa, karena kebenaran, dan karena penghakiman, mereka yang bertobat. Itu sebabnya Roh datang supaya kita bisa disadarkan. Dan hati nurani kita, tak kala kita manusia jatuh di dalam dosa, yang mengakibatkan penderitaan, sakit penyakit, dan maut. Itu akan dipulihkan sehingga kita punya hati nurani yang murni kembali, sehingga kita bisa membedakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang perlu kita rasakan, dan juga kita punya simpati dan empati kepada orang yang menderita, serta punya rasa malu jikalau kita berbuat sesuatu yang menentang kebenaran Allah. Saudara-saudaraku, kita mengetahui hari ini kita tidak bisa menghasilkan buah pertobatan, buah kebajikan, dan buah Roh Kudus seperti yang diutarakan oleh Galatia. Paulus dalam Galatia, bahwa ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kebenaran, dan kemurahan hati, serta kebaikan. Ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jika kita punya mobil, punya 3 gigi sampai 4 gigi, kita bisa maju terus dengan cepat dan lancar. Tetapi yang penting kita harus punya satu rem. Itu sebabnya
buah Roh Kudus ada 9 sifat yang indah. Ke-8 itu semua adalah maju terus pantang mundur. Tetapi ada satu yang kita menguasai diri supaya kita tidak berkelebihan. Karena dalam peribahasa Tionghoa berkata, berbuat baik kelebihan sama dengan berbuat kejahatan. Kalau kita makan sesuatu yang manis, terlalu manis menjadi pahit. Kalau kita memberikan sesuatu untuk tambah tidak merasa sebagai garam. Garam memberi satu rasa yang indah, tapi kelebihan asin menjadi satu kecelakaan bagi kita. Saudara-saudaraku, Roh Kudus datang untuk menghantar kita ke dalam satu kebenaran Allah. Sehingga kita tahu apa yang Allah inginkan di dalam hidup kita. Karena jalan Tuhan jauh lebih indah dari jalan manusia. Dan kehendak Tuhan jauh lebih sempurna daripada kerinduan kita sendiri. Saudara-saudaraku, kita lihat tadi dalam pembacaan kita tadi bahwa ada 120 orang berkumpul di dalam lotengnya di tempat Markus diam. Di situ mereka menantikan kehadiran Roh Kudus. Setelah 10 hari kemudian, maka turunlah Roh Kudus atas mereka. Ada beberapa hal yang dahsyat yang terjadi sebagai satu dinamis sesuatu yang indah yang meletus di dalam antara mereka. Itu tak kala mereka berdoa menantikan kehadiran Roh Kudus, maka ada bunyi seperti angin yang tiup keras dari langit, dan juga ada lidah-lidah yang bernyala api yang turun ke atas hingga di atas kepala mereka. Dan ada juga sesuatu mujizat yang ajaib Tuhan lakukan atas mereka. Sehingga mereka diberikan karunia yang luar biasa. Mereka bisa menyampaikan keindahan Tuhan dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak pernah belajar. Tapi Roh Kudus bukan menjadi penerjemahan saja, tapi mengubah mereka berbicara dalam satu bahasa yang mereka bisa diterima dan dimengerti oleh orang-orang yang datang dari segala penjuru. Saat itu orang Yahudi yang saleh dan orang menganut agama Yahudi itu, mereka datang bersama-sama merayakan hari raya di Yerusalem. Tidak kurang dari 15 macam orang yang ada di sini. Mereka semua berkata, mengapa mereka orang Galilea bisa bahasa kita? Dan mereka ungkapkan kebesaran, keagungan, dan keindahan Tuhan dalam bahasa kita yang kita mengerti. Kita gunakan setiap hari. Kita melihat bahasa lidah ini adalah pemberian Allah yang luar biasa. Tak kala gereja itu didirikan. Gereja lahir di dalam pencurahan daripada Roh Tuhan kepada manusia. Saudara-saudara, Tuhan menjanjikan pada akhir zaman akan datanglah Rohku untuk memenuhi manusia tua sampai muda, dan juga semua orang akan mendapatkan pembaharuan di dalam hidup mereka. Kita bersyukur Roh itu disebut sebagai Roh kebenaran, Roh kekal, Roh hikmat, Roh mulia, Roh pemberi hidup, Roh anugerah Allah, dan Roh penghibur. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah setara, semulia, dan seindah, sesempurna, dan juga setara. Tidak ada perpisahan antara Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita bisa membedakan, tetapi kita tidak bisa memisahkan. Itu sebabnya tak kala Roh Kudus datang, dia disebut juga sebagai Roh Allah, Roh Yesus, Roh Kudus. Dan hari ini saya ingin menekankan tentang dua istilah yang indah dari Roh Kudus itu sendiri. Yang pertama adalah Roh kebenaran. Tak kala manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak bisa membedakan
mana yang benar dan mana yang salah, mana yang indah dan mana yang rendah dan hina, mana yang harus diagungkan, mana yang harus diremehkan. Manusia menjadi manusia yang bodoh karena mereka seperti orang yang berjalan di dalam kegelapan dan mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi. Tapi Roh Kudus datang sebagai roh membawa kita ke dalam pengertian tentang kebenaran itu sendiri. Sehingga kita boleh menjadi orang Kristen yang percaya di dalam iman, di dalam harapan, dan di dalam cinta kasih Allah. Saudara-saudaraku, hari ini saya akan menekankan dua istilah yang biasa dipakai untuk mengenal Roh Kudus. Yang pertama adalah roh kebenaran. Kita tahu di dalam Alkitab Perjanjian Baru, surat kiriman Yohanes kepada seorang bernama Gaius. Dia di dalam gereja, di dalam pekerjaan Tuhan, menjadi seorang yang agung dan mulia. Karena kita memperkenalkan dia, bahwa dia itu rohaninya lebih kuat, lebih sehat, lebih subur, lebih bahagia, lebih makmur daripada tubuh dia yang sakit-sakitan. Maka dia doakan supaya engkau sekuat, subur, sehebat seperti rohmu. Mengapa dikatakan orang yang kuat di dalam rohani? Karena dia berpaut sekali dengan kebenaran Allah itu sendiri. Roh Allah tidak hanya tinggal di dalam hatinya. Roh Allah juga memimpin dia di dalam hidupnya. Dan Roh Allah melengkapi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga dia menjadi seorang yang menyimpan kebenaran di dalam hati. Berjalan di dalam terang pimpinan kebenaran. Dan dia berjuang, berperang demi kebenaran. Itu sebabnya jikalau kita ingin menjadi seorang Kristen yang sehat, walafiat, menjadi seorang Kristen yang subur dan kuat, menjadi orang Kristen yang hidup dengan sempurna dan indah. Bagi kemuliaan Tuhan, kita harus menerima kepenuhan Roh Kudus. Di dalam Alkitab ada penekanan 3 hal yang penting. Yaitu Roh Kudus tidak hanya membaptiskan manusia. Roh Kudus juga tercurah bagi manusia. Ketiga, Roh Kudus memenuhi orang yang percaya. Bagaimana kita bisa membedakan Roh Kudus datang untuk membaptiskan, mencurahkan, dan memenuhi manusia? Yang pertama, baptisan roh itu hanya 1 kali untuk gereja. Tak kala gereja dilahirkan. Tetapi pencurahan roh adalah berkaitan dengan peluasan kerajaan Allah. Tak kala kita perlu satu kekuatan dan kuasa yang luar biasa, maka tercurahlah roh bagi orang yang disiapkan oleh Allah menjadi alat yang mulia di dalam peluasan kerajaan Allah. Tadi dipenuhi oleh Roh Kudus. Paulus menekankan hal ini menjadi keharusan kita setiap hari. Kita perlu menuntut supaya kita menyerahkan diri agar Roh Kudus itu memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita, memenuhi jiwa raga kita, memenuhi setiap aspek hidup kita, sehingga kita menjadi orang terpimpin berjalan di dalam roh itu. Karena Paulus menekankan, jikalau kau lahir oleh roh, biar engkau juga berjalan di dalam roh, dan biar Tuhan itu memimpin engkau. Jangan menjadi orang dimabuk oleh anggur. Karena anggur membuat orang berbuat sesuatu yang tidak senonoh, yang dia tidak ingin lakukan, tapi dia lakukan. Tapi orang yang dipenuhi roh, seperti orang dipenuhi anggur. Dia bisa lakukan sesuatu yang dia tidak inginkan, tidak pernah lakukan, dan tidak mungkin dia lakukan. Tapi yang indah, yang mulia, yang dapat dipersona. Saudara-saudaraku, orang yang dipenuhi oleh roh, dia tidak lagi berjalan menurut keinginan dia sendiri. Tapi roh yang pimpin dia kepada trek yang indah.
sehingga dia tidak hanya menghasilkan buah pertobatan, sehingga dia bisa menanggalkan yang salah dan berbuahkan buah pertobatan yang indah sesuai dengan pertobatan kepada Allah. Yang kedua, dia bisa lakukan kebajikan di dalam hidupnya sehingga dia ada hasil sesuatu yang indah yang dipersembahkan kepada Tuhan di dalam hidupnya. Ketiga, dia bisa hasilkan buah penyelaman jiwa, yaitu meraih banyak jiwa bagi Tuhan. Dan di dalam penginjilan, dia berhasil sebagai orang yang kuat kuasa, penuh dengan bahagia. Yang keempat, yaitu dia bisa menghasilkan buah Roh Kudus yang mencapai 9 macam sifat. Yang pertama, penuh dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Di dalam 9 macam sifat Roh Kudus itu, dari buahnya, yang pertama adalah kepada Allah, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Yang kedua kepada sesama manusia, yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Ketiga terhadap diri sendiri, yaitu sabar, murah hati, dan sabar, lemah lembut, kesetiaan, dan penguasaan diri. Itu sebenarnya kalau kita lihat di sini, Alkitab menekankan Roh Kudus itu seperti angin. Roh Kudus itu ibarat api. Roh Kudus ibarat angin, api, air, minyak, anggur, dan bagian seperti burung merpati yang tidak mungkin diam di tempat yang najis dan kotor. Itu saja kita perlu kuduskan diri kita supaya kita hidup suci karena memanggil kita suci adanya. Kita hidup bersih, murni, sejati supaya anak-anak Tuhan yang tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercelah. Kalau kita bicara tidak beraib artinya hidup kita transparan. Yang di luar dan di dalam itu sama. Tidak ada kemunafikan, kepalsuan. Dan kalau kita bicara yang tidak bernoda, artinya kita menjaga diri kita dalam kemurnian kebersihan. Sehingga kita tidak ada sesuatu hidup yang tidak bisa ditonjolkan kepada Tuhan atau manusia. Tidak bercelah artinya dalam pelayanan kita tidak ada cacat celah sehingga orang lain bisa menyerang kita. Dan jikalau kita menjadi orang Kristen yang betul, hidup sebagai orang yang diperanakan pula, maka kita tidak hanya dibenarkan, kita juga disucikan, kita dilahir baru, kita diselamatkan, dan kita bisa menuntut sanctification, yaitu di dalam kesucian yang murni. Jikalau Roh Kudus seperti api bisa membara dalam hati kita, maka kita menjadi seorang Kristen yang bersemangat, berapi-api melayani Tuhan di dalam penginjilan, di dalam kehidupan, tidak mengasihi Allah dan sesama. Jikalau Roh Kudus seperti angin yang kita tidak lihat dia dari mana dan pergi ke mana, dia juga bisa membawa kita kepada tempat di mana dia ingin kita pergi. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Seperti Yeskiel dibawa, diangkat, dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang indah. Dan mujizat terjadi karena Allah memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin jadi suatu kenyataan. Bahkan tulang-tulang yang kering pun bisa bangkit dari manusia menjadi tentara raksasa. Dan juga kita jikalau tahu Roh Kudus itu seperti minyak. Dia akan memberi kita pelumasan sehingga kita tidak gampang bergesek dengan orang lain. Dan hidup ini penuh dengan kesuburan. Jikalau Roh Kudus seperti arak, maka kita akan dibangkitkan satu semangat yang baru. Sehingga kita bisa melayani Tuhan di dalam hal yang tidak mungkin dan tidak pernah kita lakukan. Jika Roh Kudus
diam di dalam hati kita yang suci, murni, bersih, sejati. Maka kita bisa menjadi tempat di mana Roh Kudus bekerja sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudaraku, gereja lahir di hari Pentakosta. Gereja lahir setelah Tuhan Yesus kembali ke surga. Mereka berdoa 10 hari. Gereja lahir karena doa. Gereja lahir sebagai satu bangsa pilihan kepunyaan Allah yang hadir di tengah-tengah bangsa-bangsa. Bersaksi bagi Tuhan sampai Yesus datang. Itu sebenarnya biarlah buah pertobatan kita, buah kebajikan kita, buah penginjilan kita, dan buah Roh Kudus menjadi nyata di dalam hidup kita. Penekanan kedua akan saya ambil yaitu Roh Kudus sebagai penghibur. Penghibur istilah ini di dalam bahasa aslinya adalah Parakristos. Parakristos mempunyai arti yang luas sekali. Yang pertama, seperti bisikan teman yang dekat, mengingatkan kita jangan salah, hati-hati, waspadalah, dan menjadi seorang yang betul berkenan di hati Tuhan. Yang kedua, seperti anjuran orang yang hikmat. Orang hikmat pandai, dia menganjurkan kita supaya kita jangan menjadi orang bodoh dan bebal. Tapi kita harus menjadi orang yang penuh dengan hikmat, kepandaian dari surga. Yang ketiga, seperti dia di dalam kita, seperti dia sebagai seorang didikan guru yang agung. Dia mendidik kita supaya kita berjalan di jalan yang benar. Dan seperti pembinaan ayah. Yang kelima, seperti kasih sayang dari seorang ibu yang melahirkan kita, membesarkan kita, membimbing kita, membentuk kita, dan jadikan kita anak yang berkenan di hati. Yang keenam, Parakristos artinya adalah pembelaan seorang advokat supaya kita tidak salah kaprah dan jatuh di dalam hukuman yang tidak perlu kita derita. Yang ketujuh, sebagai pertolongan sejati dari seorang yang kaya dan kuat. Sehingga kita terangkat dari kehancuran hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi seorang yang sungguh-sungguh berkenan dan hidup bahagia di dalam berkat anugerah Tuhan. Saudara-saudaraku, hari ini kita melihat bahwa Roh Kudus datang supaya kita mempunyai seorang penghibur yang luar biasa. Karena di dalam dunia penuh dengan sengsara dan gelap gulita. Tapi di dalam Tuhan kita punya harapan yang cerah, indah dan mulia. Itu sebenarnya marilah kita mohon Roh Kudus tinggal tetap di dalam hati kita. Karena Allah adalah di atas semua, di antara kita semua, dan dia tinggal di dalam kita. Tak kala Yesus pergi ke surga, datanglah Roh Kudus menggantikan Tuhan Yesus menjadi roh penghibur bagi kita semua. Biarlah kita indahkan dia. Dan menurut Alkitab, Paulus ingatkan kita yang pertama, jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan membuat dia sedih karena kita tidak taat. Kedua, jangan memadamkan gerakan Roh Kudus. Jika kita terus memadamkan anjuran, gerakan, pimpinan dari roh tidak akan bicara kepada kita lagi. Maka kita tidak ada harapan. Yang ketiga, jangan menolak atau melawan pimpinan bimbingan dari Roh Kudus. Maka kita boleh menjadi orang Kristen yang baik sampai ketemu dengan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Tak kala Tuhan Yesus terangkat ke surga, waktu itu ada malaikat yang menyatakan, dia yang naik ke surga akan datang pula. Maka sekarang kita di dalam zaman akhir ini, kita tahu bahwa Yesus segera datang. Bencana, kelaparan, gempa bumi, peperangan, wabah, tulah, dan segala macam
berada di mana-mana. Terutama sekarang dalam situasi kondisi yang sangat buruk ini, kita melihat bahwa Yesus akan datang segera. Itu saja, biarlah kita mengindahkan Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, dan gereja yang penuh dengan Roh Kudus akan bergairah memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Jikalau jumlah orang percaya tergenapi, Yesus segera datang kembali ke dunia ini. Maka kerajaan daripada langit yang baru dan bumi yang baru akan muncul, dan ada kebenaran yang kekal tinggal di dalamnya. Biarlah tak kala dunia dan segala nafsunya akan lewat. Nafsu mata, nafsu daging, dan cemewah dunia akan binasa. Tapi orang yang taat kepada Tuhan, serta orang dipimpin oleh Roh Kudus, akan tetap berada untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi gereja yang penuh dengan roh, dan kita tahu yang pimpin kita bukan orang kaya, bukan orang pintar, bukan pola tata gereja yang hebat, tapi adalah Tuhan sendiri melalui roh yang indah, yang benar, yang menghibur, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Bagi saya kenal Roh Kudus itu seperti seorang ibu. Walaupun Allah Bapa maskulin, Allah Putra maskulin, tapi Roh Kudus bukan feminin. Bukan Allah Bapa nikah dengan Roh Kudus lahir kita, tidak. Tapi dia adalah neutral. Tapi saya kenal Roh Kudus lebih indah daripada semacam orang pengenalan. Itu Roh Kudus seperti ibu. Roh Kudus melahirkan kita ke dalam kebenaran Allah, dalam Yesus melalui darah yang indah. Roh Kudus membesarkan kita. Roh Kudus membina kita. Roh Kudus membentuk kita. Roh Kudus mendampingi kita. Dan Roh Kudus menjadikan kita orang-orang yang taat kepada perintah Allah. Cinta kasih, kasih sayang, kasih setia, dan kasih karunia-Nya tidak berubah. Hidupnya Allah yang melampaui segala sesuatu tinggal di tengah-tengah kita, dan tinggal di dalam hati kita, memimpin kita supaya kita mengindahkan dan mengasihi roh yang telah Tuhan berikan bagi kita. Karena roh itu tidak pernah memuliakan dia sendiri, tapi dia membawa kita bersama dengan dia, memuliakan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dan Penolong kita yang sejati. Kini Tuhan memberkati kita di hari Pentakosta ini, supaya kita kenal Roh Kudus lebih jelas, lebih sempurna, lebih indah, lebih mulia, lebih terpesona. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Pemberian yang indah dalam Yesus Kristus menjadikan kami orang diselamatkan, dilahirkan baru, dinyatakan benar, dan diberi kami kekudusan dalam hidup yang kami tuntut seumur hidup. Kami yakin kami tidak mungkin menjadi sempurna kecuali Roh-Mu yang sempurna tinggal diam di dalam hati kami, pimpin kami, bentuk kami, nasihati kami, beri kekuatan ekstra kepada kami, baru kami dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami supaya di hari Pentakosta kami bersyukur untuk Allah Tritunggal yang penuh dengan kasih sayang, kasih setia, dan kasih karunia kepada kami semua. Karena Allah yang merencanakan keselamatan, Tuhan Yesus melaksanakan keselamatan, tapi Roh Kudus yang membawa keselamatan itu di dalam hidup kami, menjadi pengalaman yang indah bagi setiap orang yang beriman kepada-Mu. Biar iman memberi harapan, dan harapan memberi cinta kasih yang mesra, yang indah, yang mulia, yang kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama yang berjasa, nama yang berkuasa, nama yang memerintah, dan nama yang bertakhta,
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.